rumah. Hah? Baju adatnya bagus-bagus loh. Tapi cak aku mah tetehnya teuing tanyanya nggak jelas kena nih. Ya kan orang teh yang tinggal tahu. Tempat tidur ini. Sini tenang. Iya, aku nggak pada explore gitu ya. Ini rumah. Peluk apa sih? Peluk. Oh iya kali ini buat kawin. Mana? Parang now. Asak cenah. Asak mah kayu hungkul. Asak kita. Lucu. Oh ini mahkota. Hah? Sabarlah, itunya juga belum. Baju-baju. Mama aku pakai yang Jawa. Ini yang kerajaannya guys. Pang alusna bah. Di geologi bagus banget. Wah. Iya, geologi Geologi teh fosil apa? Oh, fosil apa? Timbangan. Angklung. Itu buat bayi guys. Alat musik. Ini tuh buat apa nang? Lupa tadi. Wow. Ini apa? Kehormatan karena apa katanya? Oh ini yang permainan loh. Nih guys permainan. Zaman dulu jadi. Ini bekas danau purba. Aku nggak ngerti. Jadi mana? Ini batu. Nah batu tadi kitanya. Oh ini nih.
Nih cula badak ya. Ini cula badak. Ini fosil bintang laut. Ini fosil ikan. Lah kok ikan? Ini fosil kayu bodrek. Ini mirip akuarium. Nah ini nih yang paling aku suka tuh. Fosil taring kudanil, fosil kaki rusa, fosil kaki banteng, fosil apa? Gajah tulang sendi. Ini tanduk kerbau. Ini tulang belakang. Nih rahang megalodon, stegodon. Ini katanya asli guys, karena dia tuh ada tuh koraknya aja. Ini tuh apa? Tuh. Mana? Aku belum lihat. Itu ya yang menamplok. Ya kan? Yang naplok. Ini fosil penyu sama offset buaya. Nah, ini apa? Religi, kepercayaan. Nah, ini batu-batu yang disembah-sembah, yang dibikin terus disembah. Lihat, aku tuh seremnya. Dia itu bermuka, guys. Kok orang-orang tuh tidak serem untuk menyembah beginian ya? Ini periuk. Ini apa dong? Pelicung manik-manik gelang ini itu. Buddha. Ini. Oh itu guys, jadi evolusi manusia katanya dulu manusia itu jadi monyet, terus dianya jadi tidak monyet. Manusia pawon, aku nggak ngerti. Dan ini itu rumah manusia zaman purba. Tuh begini. Ini tuh buat dia makan dan tidur loh. Ini aku nggak tahu, katanya candi aja. Terus itu patung-patung Buddha ya guys. Terus ini apa? Lampu. Katanya ini tuh lampu. Ini kok ada kepala? Harusnya kepala Buddha. Ini tuh pokoknya khusus buat orang-orang Buddha. Ini ada gajah-gajah. Dah. Mengunjungi 3 ruangan saja. Oke, untuk ruangan pertama yang akan adik-adik kunjungi yaitu ruangan Geologi Indonesia, ada di sebelah sana. Nanti di ruangan Geologi Indonesia itu terdapat informasi tentang bagaimana sih pembentukan alam semesta atau planet bumi. Nanti juga adik-adik bakalan melihat di sana ada batuan meteorit juga. Coba yang tahu gak meteorit itu apa? Oke, nah nanti di ruangan Geologi Indonesia juga ada informasi tentang gunung api yang aktif tuh ada berapa sih. Terus ada juga fenomena khas di Indonesia, ada juga sebaran fauna di Indonesia. Nah nanti banyak informasi-informasi yang ada di ruangan Geologi Indonesia. Nanti untuk di ruangan paling ujung ruangan Geologi Indonesia, adik-adik akan melihat batuan besar yang paling cantik, warnanya ungu. Coba ada yang tahu kan nama batuannya apa? Nah, nama batuannya itu adalah ametis namanya. Nah, jadi kristal ametis itu biasanya digunakan buat perhiasan. Nah, coba di sini ada yang pakai gelang nggak? Ada yang pakai? Wow, banyak ya. Nah, itu biasa bisa digunakan dari bahan kristal ametis ya. Nah, selain itu juga kristal ametis itu ditemuinya di Sumatera Barat atau di Kota Padang. Kalian akan melanjutkan ke lantai 2 yaitu ruangan sumber daya geologi. Nanti di ruangan sumber daya geologi, adik-adik akan mengetahui penjelasan tentang batuan-batuan mulia, ada juga sumber daya mineral, ada sumber daya air, juga sumber daya minyak dan gas bumi. Coba adik-adik di sini pada pakai apa nih ke sini? Naik apa? Naik angkot? Naik bis juga? Nah, coba kalau untuk angkot sama bis biar bisa maju pakai apa? Iya betul. Nah, nanti kalian bisa melihat coba kalau bensin itu bahannya dari apa?
Berapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari minyak? Dari minyak? Bumi. Iya, dari minyak bumi. Oke, nanti kalau misalkan adik-adik udah selesai nih berkunjung di ruangan Geologi Indonesia, nanti adik-adik bakalan menuju ke ruangan tengah yang di sebelah sini. Nanti di ruangan tengah itu ada informasi tentang pameran dari Pulau Timur. Nanti di sana ada sejenis amonit. Adik-adik bakalan bisa melihat langsung nanti di sana kekayaan-kekayaan yang ada di Pulau Timur. Nah, oke, kalau misalkan adik-adik udah selesai nih berkeliling di lantai 2, adik-adik bisa melanjutkan kembali ke lantai 1, yaitu ruangan sejarah kehidupan. Ruangan sejarah kehidupan ada di sebelah sana. Oke, jadi ruangan sejarah kehidupan itu dibagi 4 bagian. Untuk bagian pertama itu terdapat informasi tentang koleksi fosil. Coba ada yang tahu di sini fosil apa aja? Dinosaurus. Apa? Ya, di sini ada fosil dinosaurus atau bisa dibilang juga sejenis T-Rex ya. Nah, nanti kalau udah dari ruangan pertama, bagian pertama ruangan sejarah kehidupan, adik-adik akan melanjutkan ke ruangan kedua, bagian ruangan sejarah kehidupan. Di sana terdapat informasi tentang moluska. Nanti adik-adik bakalan melihat kerang raksasa. Di kerang raksasa itu ditemuinya di Padalarang ya. Nah, nanti kalau udah selesai berkunjung di bagian kedua ruangan sejarah kehidupan, adik-adik akan melanjutkan ke ruangan ketiga nih. Ke bagian ketiganya di sana ada informasi tentang manusia purba atau biasa juga disebut dengan Homo erectus ya. Nah, kalau udah selesai juga nih di ruangan ketiga bagian ruangan sejarah kehidupan, adik-adik bakalan melanjutkan ke ruangan terakhir. Nanti di ruangan terakhir itu ada informasi tentang artefak. Ada yang tahu artefak itu apa? Nah, jadi artefak itu adalah alat yang biasanya digunain pada masa zaman manusia purba. Jadi artefak itu contohnya kayak serpi, beliung, mata panah yang gitu-gitu itu bisa digunakan buat memotong daging, juga buat menebang pohon, menggali tanah dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik udah selesai berkeliling dari 3 ruangan, untuk akses pintu keluarnya itu ada di ruangan terakhir, ruangan sejarah kehidupan, tepatnya di informasi tentang artefak juga cekungan Bandung Purba ya. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai nih, jadi adik-adik di Museum Geologi itu hanya dikasih waktu 1 jam aja ya. Jadi kalau misalkan adik-adik pada bawa LKS, nanti boleh ditanyain kepada kakak-kakak yang ada di setiap ruang peragaan. Karena di setiap ruang peragaan itu hanya dikasih 15 menit saja. Oke? Nah, untuk Museum Geologi juga memiliki beberapa fasilitas. Contohnya ada dispenser di sebelah sana. Kalau misalkan adik-adik bawa tumbler, mau isi ulang air bisa diisi ulang di sebelah sana ya. Nah, kalau misalkan adik-adik haus nih, gak bawa tumbler, nah, di situ bakal tersedia gelas juga. Oke, lanjut lagi. Nanti kalau misalkan ini kan pada bawa HP nih. Kalau misalkan handphonenya lowbat, adik-adik di sini tersedia charging box di sebelah sana. Nanti kalau misalkan adik-adik mau cas, boleh, tapi mesti ditunggu ya. Karena kalau misalkan ada kehilangan ataupun kerusakan, kita tidak bertanggung jawab. Oke, selain Teman-teman boleh berpencar di dalam ruangan Mau ini. berpencar coy. Kenapa? Ayo now. Waktunya 10 sampai 15 menit ya di ruangan ini. Ini meteorit Capitang Leon. Kamu mau HP aku, Nang?
Siga kelapan. Eta sih kamu kalau. Terus yang agak teh nggak masuk. Eta sih ganteng. Batu ya, batu. Yang ungu tuh paling lucu guys. Ini apa nah? Bacakan dong. Oh ada begini-begini. Aku suka yang ungu. Kakak guys. Lihat leher. Nggak kerekam yang sisa batu pasir. Batu bara. Ini biji pirit di timah. Guys, tadi karena belum selesai kita kesana lagi. Kita harus cepet-cepet. Dan sekarang tuh di waktu. Bagi para skripsi itu aja deh. Ini kita kembali lagi nggak apa-apa obsidian. Batu apung, basal skoria, bongkar kopi, bontahi sapi, obsidian, batu gamping, marmer, kristal kalsit, batu gamping, batu gamping. Ini cute banget. Staklamat kalsit. Ini sinomastodon, LMS maximus, Lepus celebensis, Megalosipek, batu gamping, batu jahat, sinter kapur, batu gamping juga, batu gamping. Ini batu korel, branching korel, flat korel.
Mohon maaf ya, kami menurunkan rombongan dari SMA Fransiskus juga Jakarta Timur, jangan menuju rumah Jakarta Timur untuk pemutaran film. Kembali kami ingatkan, rombongan dari SMA Fransiskus juga Jakarta Timur, jangan menuju rumah Jakarta Timur untuk menyaksikan pemutaran film. Terima kasih. Ini tainya. Nah, ini tainya. Ini tulang belakang. Nggak tahu. Dan ini tapak kakinya. Iya, gajah gede. Ini tuh, ini nggak tahu. Pokoknya ini bagian gajah katanya. Ini gajah-gajah kecil. Ya. Oh, itu tengkorak. Ini tengkorak. Ini rahang bawah. Ini rahang bawah. Ini kepala. Ini. Kalau ini replika karena dulu Ini rahang bawah. Ini rahang bawah. Oh, rahang bawah. Ini geraham atas. Ini gerak. Ini rahang bawah. Fragmen bawah. Ini tengkorak dan rahang bawah. Ini gigi. Nah, gigi. Ya, itu. Dan ini buaya. Oh, betul. Ini tengkorak buaya pokoknya guys. Ada banteng. Misi. Ini tengkorak, babi. Ini babi. Itu babi sekarang. Itu banteng. Ini sapi. Belum selesai. Ya nanti. Fabila ada ini. Nanti lagi ya guys. Oh bisa, ayo kita cepet-cepet. Nanti deh, balik lagi. Misi. Ini kerang gede, kerang bermutiara besar. Dia mereka kedapatan. Ini aku nggak tahu dia cewek apa cowok. Ini kenapa kepalanya mirip monyet, mirip Naura aja. Dan ini tidak mirip monyet. Dan ini bukan mirip monyet. Dan ini potongan tubuh. Masuk dan di situ ada gambar tidak senonoh. Ada
gambar-gambar tidak senonoh. Teman-teman, kita sudah boleh pintu kembali di ujung ya. Jangan belum kembali. Dan di sini tidak, dia dimakan. Di sini maaf. Terus di sini ada kapak, kok kapak. Katanya di sini kapak-kapak. Kapak beliung. Dan ini adalah penyiksaan. Oh, ini bukan penyiksaan. Fosil daun. Aku tuh mau lihat yang babi, tapi udah keluar. Dadah. Aku pikir bakal Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Erwin selaku edukator dari Museum Pos Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di Museum Pos Indonesia untuk adik-adik dari sekolah mana ini? Sindang Soja. Sendang Panon. Sendang Panon. Dari mana? Dari daerah mana? Mandala. Bandung. Masih. Belum masuknya kabupaten ya? Ya. Ya, saya di sini berdiri akan dongeng sedikit tentang sejarah berdirinya Museum Pos Indonesia ya. Museum Pos Indonesia ini awalnya sudah ada dari tahun 1931, di mana waktu itu namanya masih Museum Pos Telegraf dan Telepon. Tujuannya didirikan Museum PTT pada masa itu untuk promosi perusahaan ya, atau informasi dari sejarah komunikasi ya pada saat itu. Namun karena kondisinya masih dalam peperangan, akhirnya museumnya sempat terbengkalai. Kemudian di era proklamasi ya, tepatnya di tahun 1945, Indonesia sudah merdeka pada saat itu. Namun walaupun sudah merdeka, penjajah belum hengkang dari kota Bandung ya. Maka terjadilah Bandung Lautan Api. Pernah dengar sejarah Bandung Lautan Api? Dengarnya di mana? Di sekolah. Sekolah atau dari YouTube ya. Nah, jadi ini cikal bakalnya pos dan telekomunikasi ya pada masa itu. Kota Bandung di bumi hanguskan ya. Namun untuk gedung PTT sendiri yang gedung saat ini kita ini ya kumpul, gedung pos telegraf dan telepon tidak berhasil untuk diledakkan karena gudang persenjataan penjajah pada masa itu diledakkan oleh Muhammad Toha. Ya, jadi tidak berhasil diledakkan dan gedung PTT berhasil direbut lagi oleh AMPTT, pejuang AMPTT ya. Ini ada di atas nih, lihat belakangnya lukisannya. Dia adalah Mas Soeharto ya, yang merupakan kepala jawatan PTT yang pertama. Terus di bawahnya adalah wakilnya. Yang di bawahnya ini ada almarhum Mas Sutopo, ada Selamat Sumari, ada Nawawi Alif. Mereka merupakan pejuang anak-anak muda pos telegraf dan telepon. Nah, karena berhasil gedung PTT direbut oleh Mas Soeharto dan rekan-rekannya, maka Mas Soeharto dan Elijah dilantik sebagai kepala jawatan PTT yang pertama kali.
Beliau menjabat dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Namun nasibnya kurang beruntung ya adik-adik, karena pada tahun 1949 terjadi agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta, dan kebetulan kantor pos pusat posisinya berada di Jogja pada masa itu, karena ibu kota negara waktu itu di Yogyakarta ya. Mas Soeharto diculik oleh tentara sekutu dan ditembak ya, disiksa. Sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan ya. Nah, itu dia sejarah dari AMPTT. Kemudian status perusahaan terus berkembang ya, dari PTT menjadi PN Postel di tahun 1961, lalu berubah lagi menjadi perusahaan negara Pos dan Giro. Tahun 1978 berubah lagi menjadi Perum Pos dan Giro, dan terakhir tahun 1995 menjadi PT Pos Indonesia Persero. Pada tanggal 27 September 1983 ya, Museum Posnya ini resmi dibuka kembali ya, bertepatan dengan Hari Bakti Postal yang ke-38. Museum Pos dibuka dengan nama Museum Pos dan Giro, karena waktu itu status perusahaan masih Perum Pos ya, Perum Pos dan Giro, dan diresmikan oleh Bapak Ahmad Tahir yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi saat itu. Kemudian di tahun 1995 berubah lagi menjadi PT Pos Indonesia Persero. Ya. Nah, dia. Dan Museum Pos Indonesia terletak di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung ya, di sayap kanan di ruang bawah tanah, karena di atasnya difungsikan sebagai kantor pusat Pos Indonesia. Nah, jadi ruangannya walaupun 3 ruangan, tapi koleksi kita cukup banyak ya. Di antaranya ada ruangan koleksi sejarah, terdapat 21 replika surat emas Raja-Raja di Nusantara. Kedua, koleksi peralatan, di mana terdapat benda-benda pos. Yang ketiga, ruangan koleksi filateli, tempat kita berkumpul ya. Dan ini adalah ada beribu-ribu macam perangko mancanegara dan tematik ya, atau juga seni dan budaya. Nah, saya mau nanya adik-adik ya, ada yang pernah lihat perangko nggak sebelum kesini? Iya, mungkin adik-adik nggak tahu ya perangko itu apa, taunya sekarang hanya gadget ya. Jadi sebelum adanya perkembangan teknologi, masyarakat berkomunikasinya lewat apa? Lewat surat. Tanpa adanya perangko, surat tidak bisa diproses ke kantor tujuan atau si alamat si penerima ya. Jadi perangko sendiri fungsinya sebagai pengganti biaya kiriman surat ya. Dan sudah ada dari tahun 1840 ketika si Rowland Hill menggagas membuat desain perangko pada tahun 1837 dengan gambar Ratu Victoria menghadap ke samping dengan nilai 1 penny ya. Nanti adik-adik bisa baca di situ, ada profilnya si Rowland Hill dan The Penny Black, perangko pertama di dunia. Lalu di era Hindia Belanda kita juga punya perangko King Willem III yang terbit pada tahun 1864. Di Indonesia juga punya perangko Banteng yang terbit pada tahun 1946 ya. Jadi itu rangkaian sejarah dari perangko. Dan pos sendiri, kantor pos juga tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga seluruh dunia ya. Kantor pos Indonesia sudah ada dari tahun 1746. Pendirinya adalah Gustav Baron Willem van Imhoff yang kebetulan berasal dari Jerman ya. Jadi usia kantor pos sudah berapa yo? 1746 ke 2024. Ayo, hitung. Hah? Sudah berapa? 278? 278 tahun. Tepuk tangan dulu. Jadi sudah hampir 3 abad
kantor pos bertahan ya dan memasuki perusahaan BUMN paling tertua mungkin ya di antara yang lainnya ya, karena sudah hampir 3 abad ya, masih bertahan dengan beberapa inovasi saat ini ya, pastinya mengikuti perkembangan digital ya. Oke, nah gedungnya sendiri kita merupakan cagar budaya. Kalau ada yang nanya, Bu, kok sebelahan dengan gedung sate, kenapa hampir sama gedungnya? Karena dibangunnya berbarengan pada tahun 1920 sampai 1924 dan arsiteknya pun sama dari Belanda. Kenapa? Karena abad 19 Kota Bandung akan dijadikan salah satu kota pilihan untuk dijadikan ibu kota negara ya, pada saat pemerintahan era Hindia Belanda. Dan peletakan batu pertamanya diresmikan oleh Johanna Catherine Cox. Beliau adalah anak dari wali kota Bangkok saat itu. Jadi gedung satenya sebagai pusat pemerintahan di era Hindia Belanda, gedung PTT-nya sebagai pusatnya jalannya surat menyurat atau informasi, ya, dan arsiteknya pun sama dari Belanda, Johan Herman. Ya. Ulas penggal kisah dari sejarah Museum Pos Indonesia dan kantor pos ya. Oke, kita akhiri dengan kuis ya. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih souvenir dari Museum Pos kenang-kenangan. Siap? Siap? Kalau yang tahu acungkan tangan ya. Oh, pas siapa? Kece banget kacamatanya. Kamu. Oh, ada baju. Aulia. Udah ya? Tadi bukannya ada ya yang pakai jas? Ini salah satunya ya guys. Tapi Al-Quran semua coba. Siapa ya? Itu. Ya, boleh kalau udah selesai. Ya. Guys, ini gedung sate. Katanya ini bakal 8 dimensi. Tapi nggak boleh berisik. SDN Sindang Panon. Sindang Panon Bandaran Sindang Panon. Dan Soca ya. Ini lokasinya. Teman-teman di sini orang Bandung berada ya? Ya. Tahu sejarah Kota Bandung nggak? Kita kumpul di sini ya. Teman-teman dari Bandaran dulu nggak? Oke, kita kumpul dari sini ya. Kita bikin lingkaran. Biar semuanya kemudian kita bikin lingkarannya agak besar ya. Mundur. Oke.
Semuanya yang baru datang langsung ikut barisan ke belakangnya aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama kakak dari Reski Pratama. Kakak sebagai bukakan Museum Gedung Sate. Itu sendiri dan tentang perkembangan Kota Bandung. Adik-adik di sini sering lewat Gedung Sate nggak? Sering main ke Gasibu nggak? Nggak ya. Oke, sekarang kakak mau nanya nih. Ada yang tahu nggak kenapa gedung ini itu disebut dengan nama Gedung Sate? Karena ditusuk. Kenapa? Kenapa? Karena di atasnya ada sate. Oke, ada jawaban lain nggak? Kenapa? Karena di belakangnya ada tukang sate misalnya. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kenapa gedung ini disebut dengan nama Gedung Sate? Jadi dulu tuh orang-orang Bandung itu susah menyebutkan nama dari gedung ini. Nama dari gedung ini dulu menggunakan bahasa Belanda. Bahasa Belandanya kayak gini nih. Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbare Werken. Bisa diulangi nggak? Tapi bareng-bareng ya. Tadi setengahnya aja. Departemen van Verkeer en Waterstaat. Bisa? Bisa. Oke, terus ulangi lagi ya. Departemen van Verkeer en Waterstaat. Oke, bisa ya. 1, 2, 3. Waterstaat. Oke, susah? Dulu juga orang Bandung susah nyebut nama gedung ini. Terus melihat si penangkal petir, lihat penangkal petirnya kelihatan? Menyerupai tusuk sate. Jadi orang-orang Bandung menyebut nama gedung ini dengan nama Gedung Sate. Nah, padahal ada berapa bulletannya? Bulletannya ada berapa? 6. 6-nya itu adalah simbol dari pembiayaan gedung ini. Gedung ini itu menghabiskan 6 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda dulu. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 462 miliar rupiah tahun 1920. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Kalau Gedung Sate ini sekarang fungsinya itu sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Kantor apa? Nggak tahu. Kantor Gubernur Jawa Barat. Jangan lupa ya. Nanti kalau kalian ditanya di rumah nih, kalian dari mana? Dari Gedung Sate. Kalau Gedung Sate itu apa? Jawabannya apa? Kantor Gubernur Jawa Barat. Jangan lupa ya. Ada yang tahu nggak kalau Gubernur terakhir Jawa Barat siapa namanya? Bapak Ridwan Kamil. Kalau yang sekarang ada yang tahu nggak? PJ-nya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Namanya Pak B. Nah, Pak B. Area gubernur itu ada di belakang sini nih. Kalau kelihatannya kalau dari luar ya. Kalau kita sekarang ada di timur di sini. Nah, dulu yang membangun gedung ini pekerjanya aja ada 2.000 orang dari pribumi dan ada 150 pekerja yang didatangkan langsung dari Cina sebagai pengukir batu dan kayu. Kalau perancangnya atau arsiteknya itu dari Belanda, namanya Insinyur Johan Gerber. Gitu. Dan sekarang ada yang pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, kita lanjut ya. Nih, lihat ke sebelah kiri. Di sini ada proses pembangunan Gedung Sate ini. Dari tahun berapa yang paling atas? 120 ya. Dan selesainya itu paling bawah tahun berapa tuh? 1928. Jadi berapa tahun proses pembangunannya? Terus kita lihat nih di sebelah kanan ini. Ini ada interaktif class nih. Coba tempat ini bagian mana Gedung Sate? Gimana ini? Atapnya ini namanya Balai Nyuncung. Apa namanya? Balai Nyuncung ini adalah simbol dari rumah adat Sunda. Jadi Gedung Sate ini adalah gedung perpaduan gaya arsitektur. Di mana bangunannya itu seperti bangunan Eropa, tapi ornamennya ornamen Nusantara atau Indonesia. Kenapa disebut dengan bangunan Eropa? Tadi kalian kan lihat ya kalau di Gedung Sate, kalau dilihat dari luar ya, jendelanya banyak ya. Si fasanya itu seperti istana Alhambra yang ada di Spanyol. Sedangkan Balai Nyuncung ini adalah simbol dari rumah adat Sunda. Jadi ada 2 kebudayaan dalam satu bangunan. Lalu di sini juga ada nih, ini bagian mana Gedung Sate? Coba nebak. Di mana adanya ini di Gedung Sate? Di mana? Ornamen. Di mana? Gak ada yang tahu? Ini ada di bagian atas ya, di bagian menara. Ini adalah simbol dari Hindu Buddha, bunga teratai ini. Terus juga kalau ini nih, gampang nih, ini bagian mana Gedung Sate nih? Luar. Bagian depan ya. Kalau bentuk ini, arsiteknya itu terinspirasi dari Candi Ratu Boko. Tuh. Kalau ini bagian mana Gedung Sate nih? Atas. Bagian depan ya, tuh lihat kan, bagian depannya ada jendela besar di bagian depan Gedung Sate. Kalau bentuk ini, arsiteknya itu terinspirasi dari Candi Jawi. Nah, kalau ini nih, ini ada di bagian mana Gedung Sate nih? Di atap. Nah, ini di atas ya, ini adalah simbol ornamen Islam. Arsiteknya itu terinspirasi dari Istana Mughal yang ada di India. Dan ini pilarnya, ini ada di tadi bagian dalam, kalau ini di bagian luar, dan ini si satenya nih. Teman-teman di sini suka makan sate nggak? Suka. Coba tebak ya,
sate yang di atasnya itu sate apa? Sate ayam bukan? Sampai tepi. Sapi juga bukan? Sampai telur. Waduh, bentuknya dari bentuknya. Telur. Sate telur bukan? Nih, arsiteknya itu dulu terinspirasi dari kebiasaan orang Bandung zaman dulu. Orang Bandung zaman dulu itu kalau makan jambu ayam atau jambu ayam itu ditusuk kayak makan sate. Jadi si satenya itu ternyata sate bentuk sate jambu. Itu kan sate telur ya, sate jambu ya. Tadi berapa harga dari gedung ini? Ada yang masih ingat? 460 miliar. 6 juta gulden ya, 6 juta gulden. Kenapa mahal? Karena pada saat itu materialnya belum ada di Indonesia. Tuh lihat di sini ada apa aja nih? Semen, batu, besi. Besinya aja itu dari Swedia. Terus semennya itu dari Inggris. Kalau Swedia sama Inggris dari benua mana? Eropa, pintar. Kalau batu sama pasirnya itu dari Indonesia, dari Bandung Timur. Sekarang nama daerahnya Ujung Beruk atau Sindang Laya, dekat Gunung Manglayang. Tuh, terus lihat atapnya tuh. Atapnya nggak pakai gending, atapnya hanya pakai kayu itu tuh. Namanya kayu ulin dari Kalimantan. Kenapa atapnya pakai kayu, nggak pakai gending? Jadi si kayu itu kalau kena air malah makin kuat, nanti rayap juga. Jadi cocok dengan kondisi kota Bandung yang sering hujan. Sekarang sering hujan ya? Ya, hati-hati apalagi di Banjaran ya. Terus juga di sini nih. Ini ada arsiteknya, ini perancangnya nih. Namanya siapa ini? Baca siapa namanya? Pada saat memulai proyek gedung sate tahun 1910, umur beliau itu 25 tahun, lulusan terbaik universitas Siap dari Belanda. Kalau ada yang umurnya berapa tahun? 12, berarti tinggal 14 tahun lagi bisa membangun gedung sate. Yamin, insya Allah. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Lihat ini bagian ini. Dulu di area bawah tanah gedung sate atau di basementnya itu nggak pakai lampu kayak gini nih. Hanya menggunakan kaca ini aja, namanya kaca prisma dari Skotlandia. Fungsinya itu untuk menjelaskan cahaya bisa keluar terang di dalamnya itu terang. Kalau Skotlandia itu dari benua mana? Eropa. Kalau di Eropanya sendiri, fungsi dari kacanya ini sebagai pencahayaan tempat penyimpangan lain atau angin. Nah, jadi berapa Indonesia pernah dijajah sama apa ya? Belanda, Jepang. Nah, pas zaman Belanda, Jerman ini dulu fungsinya sebagai penyimpanan wine. Tapi pas penjajahan Jepang, area tempat ini dulu fungsinya sebagai penjara. Nah, sekarang kenapa gedung ini, kalau misalnya coba hitung nih, kalau gedung sate ini dibangun tahun 1920, berapa umur gedung sate saat ini? Berapa? Umur gedung sate saat ini berapa? Tahun itu? 304. 104 tahun. Umur dari gedung sate itu 104 tahun. Kenapa masih kokoh? Nih lihat tembok ini. Tembok dari gedung sate ini. Ini ketebalannya mencapai 1 meter tuh. Di sini ada yang ngomong temboknya sampai 1 meter? Enggak ya. Kenapa orang Belanda nih tebalnya itu sampai 1 meter? Karena orang Belanda tahu kalau Bandung itu diprediksi sama apa? Gunung, jadi rawan sama gempa bumi. Jadi kalau ada gempa bumi, gunung itu gak ada kerusakan sama sekali. Itu ada getaran goyang tetap, tapi tidak ada yang rusak. Itu ini tahan sama gempa, sama tahan sama peluru. Gitu. Teman-teman di sini mau nonton dulu nggak? Mau? Tunggu dulu. Kita bikin baris ya, bikin barisan. Kemana? Bikin barisan, bikin 2 barisan. Yang rapi, tenang aja ya. 2 barisan. Ada nanti barisan dimatikan ya. Dulu barisan dimatikan ya. Silakan dulu. Nanti dari kamu ini. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. 1 abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung.
Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6-9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Luka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun
1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai, menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah repeh